Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yogi Kuncoro, Adi MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Lutfi Azzatul Laila, NIM 082, Febrianto NIM 031, Alivia NIM 035, Nurul Irasa Fitri NIM 076, dan Eka Wahyu Kurniawan NIM 129. Nah, kami di sini akan memaparkan sedikit materi mengenai proses pelaksanaan pembelajaran tematik. Menurut tim Boskur, pendekatan pembelajaran tematik memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, ada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran tematik itu dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada anak, karena pada dasarnya pembelajaran tematik itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada peserta didik, baik secara itu individu maupun berkelompok. Jadi peserta didik itu diharapkan dapat aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya sesuai dengan perkembangannya. Kemudian yang kedua, ada memberikan pengalaman langsung kepada anak. Nah, pembelajaran tematik ini diprogramkan untuk melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran yang mengaitkan antara konsep, prinsip, yang dipelajari dari beberapa mapel, sehingga mereka itu akan memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang dialami, bukan sekedar informasi dari guru. Nah, guru di sini lebih banyak sebagai fasilitator dan membimbing ke arah tujuan pembelajaran, serta peserta didik berperan sebagai aktor atau pencari fakta dan informasi untuk mengembangkan pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, ada pemisahan mapel tidak kelihatan atau antar mapel menyatu. Pembelajaran tematik itu memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mapel sekaligus. Tidak hanya satu mapel, tapi beberapa mapel sekaligus ya. Kemudian tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak, sehingga memungkinkan peserta didik itu mampu memahami suatu fenomena perkembangan dari segala sisi yang utuh. Kemudian, yang keempat, ada menyajikan konsep dari berbagai mapel dalam suatu proses pembelajaran. Yang dimaksud di sini yaitu pembelajaran tematik itu mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sehingga berdampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari peserta didik. Hasil nyata akan didapatkan dari segala konsep dan yang diperoleh keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang dipelajari. Hal ini diharapkan akan berdampak pada kemampuan anak untuk memecahkan masalah-masalah nyata dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir, ada hasil pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan. Pada pembelajaran tematik itu dikembangkan pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dengan melihat bakat, minat, dan kemampuan, sehingga memungkinkan peserta didik itu termotivasi untuk belajar terus-menerus. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang terpusat pada siswa, karena dalam hal ini siswa dituntut untuk aktif dalam mempelajari konsep-konsep dari materi yang diajarkan. Menurut Maji, pembelajaran tematik memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. 1. Holistik, yaitu suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik, diamati dan dikaji dan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedua, bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skema yang dimiliki oleh siswa, yang pada alirannya akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Yang ketiga yaitu otentik. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Yang keempat yaitu aktif. Pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar pada pendekatan inquiry discovery,
di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Selanjutnya yaitu rambu-rambu pembelajaran tematik. Menurut tim Puskur, ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak semua mapel dapat dipadukan atau dikaitkan. Yang kedua, KD tidak dapat dipadukan atau diintegrasikan. Jangan dipaksakan untuk dipadukan. Akan lebih baik bila dibelajarkan secara sendiri-sendiri. Yang ketiga, KD tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan dengan baik melalui tema lain maupun disajikan secara mandiri. Yang keempat, untuk peserta didik kelas 1 dan 2, kegiatan ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Yang kelima, tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, minat, lingkungan, daerah setempat, dan cukup problematik atau populer. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu mencakup 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pembukaan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan pembukaan dilakukan untuk menyiapkan peserta didik secara psikis maupun fisik agar siap mengikuti proses pembelajaran. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan salam, berdoa, dan apersepsi atau memfokuskan perhatian peserta didik terhadap tema atau subtema yang akan dibahas. 2. Kegiatan inti merupakan upaya kegiatan yang memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik sebagai dasar pembentukan sikap, perolehan pengetahuan, dan keterampilan. Kegiatan inti memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk berinisiatif, kreatif, dan mandiri sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Kegiatan inti dapat dilakukan melalui pendekatan saintifik dengan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. 3. Kegiatan penutup. Adapun kegiatannya meliputi membuat kesimpulan bersama peserta didik, memberikan penguatan terhadap temuan atau konsep dalam pembelajaran, refleksi umpan balik, serta apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan menginformasikan pertemuan selanjutnya. Kelebihan pembelajaran tematik terpadu, yaitu satu, pengalaman dan kegiatan belajar siswa relevan dengan tingkat perkembangannya. Kedua, kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 3. Kegiatan belajar bermakna bagi siswa sehingga hasilnya dapat bertahan lama. 4. Keterampilan berpikir siswa berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. 5. Kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis sesuai lingkungan siswa. 6. Yaitu keterampilan sosial siswa berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. Keterampilan ini antara lain yaitu keterampilan sosial, di antara lain kerjasama, komunikasi, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran tematik terpadu, yaitu 1. Menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya dapat melaksanakan dengan baik. Kedua, yaitu persiapan yang harus dilakukan oleh guru pun lebih lama. Ketiga, menurut penyediaan alat, bahan, dan sarana dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang dipadukan secara serentak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di forum diskusi, saran atau kritik juga. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.